kerajaan maritim terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijaya Rasa yang juga dikenal sebagai Srijaya Rasa. Ia adalah seorang raja yang kuat dan bijaksana yang memimpin kerajaan Sriwijaya selama beberapa dekade. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah Palembang. Letak strategis ini memungkinkan kerajaan Sriwijaya untuk mengendalikan jalur perdagangan utama di Selat Malaka. Dapunta Hyang Srijayansa. Raja Dapunta Hyang Srijayansa adalah pendiri kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada tahun 671 sampai 702 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, kuat, dan memiliki visi yang luas. Ia memperluas kekuasaan Sriwijaya melalui ekspedisi militer dan membangun beberapa kuil Buddha untuk mendukung agama Buddha. Raja Dapunta Hyang Srijayansa meninggalkan warisan yang sangat signifikan dalam sejarah Indonesia. Samaragrawira. Raja Samaragrawira adalah raja kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-10 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang kuat dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dan menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Raja Samaragrawira juga dikenal sebagai seorang raja yang mendukung agama Buddha dan membangun beberapa kuil Buddha di wilayah Sriwijaya. Raja Dharanindra. Raja Dharanindra adalah raja kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-11 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang ambisius dan agresif. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya melakukan ekspansi ke wilayah sekitarnya, termasuk Jawa dan Semenanjung Malaya. Raja Dharanindra juga dikenal sebagai seorang raja yang memberi hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. 1. Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa adalah raja kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-9 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang kuat, bijaksana, dan memiliki visi yang luas. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Raja Balaputra Dewa juga dikenal sebagai seorang raja yang mendukung agama Buddha dan membangun beberapa kuil Buddha di wilayah Sriwijaya. 2. Maharaja Sriwijaya. Maharaja Sriwijaya adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja kerajaan Sriwijaya. Salah satu Maharaja Sriwijaya yang paling terkenal adalah Maharaja Sanggrama Wijaya Tunggavarman. Ia berkuasa pada abad ke-10 Masehi dan dikenal sebagai seorang raja yang kuat dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dan menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Maharaja Sriwijaya juga dikenal sebagai seorang raja yang mendukung agama Buddha dan membangun beberapa kuil Buddha di wilayah Sriwijaya. 3. Raja Sri Judamani Warmadewa. Raja Sri Judamani Warmadewa adalah raja kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad ke-10 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan kuat. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mengalami kemakmuran dan kejayaan. Raja Sri Judamani Warmadewa juga dikenal sebagai seorang raja yang mendukung agama Buddha dan membangun beberapa kuil Buddha di wilayah Sriwijaya. 4. Raja Kartanegara. Raja Kartanegara adalah raja kerajaan Singasari yang berkuasa pada abad ke-13 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang raja yang kuat, bijaksana, dan memiliki visi yang luas. Pada masa pemerintahannya, Singasari mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Raja Kartanegara juga dikenal sebagai seorang raja yang mendukung agama Buddha dan membangun beberapa kuil Buddha di wilayah Singasari. Namun, Raja Kartanegara akhirnya dibunuh oleh Jayakatwang, seorang bangsawan yang memberontak terhadapnya. Kematian Raja Kartanegara kemudian memicu peperang saudara di Singasari. Sumber sejarah Sriwijaya dari luar negeri. 1. Berita Arab. Masih dari sumber yang sama, keberadaan Sriwijaya dapat diketahui dari
sebutan para pedagang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya. 2. Berita India. Berita India menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan India seperti kerajaan Nalanda dan kerajaan Kola. 3. Berita Cina. Pemberitaan oleh Aitezing melansir buku Wahana IPS Ilmu Pengetahuan Sosial yang diterbitkan Yudhistira Belia Indonesia. Aitezing adalah seorang pendeta dari Cina yang pernah tinggal di Sriwijaya selama 6 bulan. Sumber sejarah Sriwijaya dalam negeri. 1. Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Palembang dan merupakan sumber sejarah tertua tentang kerajaan Sriwijaya. 2. Prasasti Talang Tua 684 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Palembang dan mencatat tentang kekuasaan Raja Sriwijaya. 3. Prasasti Tlaga Batu 683 hingga 686 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Palembang dan mencatat tentang kekuasaan Raja Sriwijaya. Sejarah kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Ekonomi Kerajaan Sriwijaya didorong oleh perdagangan maritim, menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Sriwijaya mengontrol perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang berharga lainnya, serta mengembangkan pertanian. Kerajaan ini mendapatkan kekayaan dari pajak perdagangan dan memiliki angkatan laut yang kuat untuk mengamankan jalur perdagangan. Sejarah kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berdiri antara abad ke-7 hingga ke-13 menganut agama Buddha Mahayana. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara dengan pengaruh kuat dari India. Raja-raja Sriwijaya mendirikan vihara dan candi sebagai tempat ibadah. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan Buddha yang menarik biksu dan cendekiawan dari berbagai negara. Agama Buddha bertahan lama hingga pengaruh Islam mulai berkembang di wilayah tersebut setelah runtuhnya Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Taku 1860. Kompleks candi di Kabupaten Kampar, Riau. Candi Biaro Bahal 1883. Kompleks candi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Candi Kedaton 1820. Kompleks candi di Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Candi Gumpung 1820. Candi di Kompleks Muaro Jambi. Arca Wairocana 1812. Arca Sambala 1885. Arca Sakyamuni 1814. Arca Bodhisatwa 1814. Arca Bodhisatwa Awalokiteswara 1814. Keramik Tiongkok dan kaca Persia yang berada di Taman Purbalaka Sriwijaya, Kota Palembang. Penemuan tersebut ditemukan oleh Universitas UGM.